Ingat ya, kalau kami katakan setelah berarti di sebelah kiri. Ini huruf mim sukun. Sebelah kiri huruf mim sukun mana? Huruf nun. Nah, sebelah kiri kita, sebelah kiri huruf mim, huruf nun kan. Nah, perhatikan huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita bisa memahaminya dan bisa kita terapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar di dalam membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Kemudian bagi yang sudah lancar tapi belum paham ilmu tajwid, sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian bisa memahaminya, bisa menerapkannya ketika membaca Al-Quran, tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingganya kita bisa lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ini. Masih melanjutkan pada surah Al-Baqarah ayat 286. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 286 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapan kami semoga dengan penjelasan yang kami sampaikan dengan pelan-pelan itu dapat langsung dipahami tajwidnya dengan mudah, sehingganya dapat langsung bisa dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, seperti itu. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 286 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti pembelajaran ini, maka bacalah juga secara full surah Al-Baqarah ayat 286 tadi. Nah, kemudian dikarenakan ini yang akan kita pelajari, mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan.
Pertama di sini warhamna, ada huruf ra sukun. Kalau ada huruf ra sukun sebelum huruf ra sukun, ingat ya kalau kami katakan sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan. Itu kalau sebelum. Kalau setelah sebelah kiri. Kalau sebelum sebelah kanan. Nah, ini huruf ra sukun. Sebelum huruf ra sukun ada ini. Ada harokat fathah, baris satu di atas huruf, harokat fathah namanya, atau disebut juga dengan tanda baca fathah atau baris fathah, intinya fathah. Jadi kalau ada huruf ra sukun sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf ra sukunnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingganya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Warhamna, warhamna. Selain tanda baca fathah, juga tanda baca dhammah bisa menebalkan huruf ra sukun. Seperti ini nanti ini. Warhamna. Di sini ada huruf mim sukun. Setelahnya adalah huruf nun. Nah, ingat ya kalau kami katakan setelah berarti di sebelah kiri. Ini huruf mim sukun. Sebelah kiri huruf mim sukun mana? Huruf nun. Nah, sebelah kiri kita, sebelah kiri huruf mim, huruf nun kan. Nah, perhatikan media gambar di layar. Hukum mim sukun. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an itu, kalau bertemu dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, terjadi hukum tajwid ya. Dengan memperhatikan huruf setelahnya begitu. Cuman kalau huruf mim sukun itu dia lebih ringkas, hanya ada 3 hukum. Yang nomor 1 itu, kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Ada mim sukun yang di nomor 2, ada mim sukun setelahnya huruf mim, hukumnya idgham mimi. Nah, yang di nomor 3 tuh ya. Di situ kan ada bacaannya tuh izhar syafawi. Nah, coba baca keterangannya tuh. Nah, jika ada huruf mim sukun ya, tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, ini huruf mim sukun. Setelahnya di sini bukan huruf ba, bukan huruf mim. Jadi mim sukunnya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim. Ini kan mim sukun, setelahnya huruf nun kan, mim sukunnya bertemu dengan huruf nun kan, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Ya, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, jadi dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi baca pendek saja. Warhamna, jangan dibaca ham, dipanjangkan begitu, jangan, pendek saja. Hamna begitu. Kemudian na dibaca panjang. Nah, kenapa kok na dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Perhatikan rumus mad tabi'i pada gambar di samping itu ya. Nah, kami jelaskan dulu cara menguasai rumus itu kayak mana cara membacanya gitu. Rumus 1 yang warna hitam huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Rumus 2 warna hitam huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nah, yang barusan kami sebutkan itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian dari segi penulisannya untuk menunjukkan tanda panjang, selain ditulis dalam bentuk seperti warna hitam itu, nantinya untuk menunjukkan tanda panjang dalam Al-Quran juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru itu. Nah, begitu. Sedangkan ini na dibaca panjang, letaknya terletak pada rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Yang garis ke atas nih huruf alif ini. Tapi di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf nun. Namun yang menjadi titik perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting kunci utamanya ada alif dulu, ada alif. Nah, ini alif nih. Sebelum alif ada ini nih, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang, begitu. Nah, atau kalau masih bingung, ada alif. Jika sebelah kanan alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf alif. Sebelah kanan alif mana? Huruf nun ini. Dia memiliki tanda baca fathah, ya dibaca panjang. Karena letaknya itu berposisi persis tepat sebelum huruf alif begitu.
Sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Na dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Warhamna. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berwakaf dulu, kita berhenti dulu, kita putus bacaan, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Tapi kalau misalkan mau kita wasolkan ya tidak berwakaf, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi di sini berwakaf itu lebih utama. Anta maulana. Di sini ada nun sukun, setelahnya huruf ta. Perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Qur'an, ingat ya kalimatnya itu setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain namanya. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrotain. Yang nomor 3 tuh dhammatain namanya. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanda baca tanwin ini ada huruf apa begitu. Terjadi hukum tajwid dia begitu. Contohnya tuh seperti ini. Ini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun ini tanda sukun seperti ini nih. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati biasanya begitu. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja itu. Huruf nun sukun setelahnya huruf ta. Tadi kan sudah kami katakan kalau kami katakan setelahnya tuh berarti yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf nun sukun. Sebelah kiri huruf nun sukun mana? Sebelah kiri kita mana? Huruf ta ini. Nun sukun setelahnya huruf ta. Huruf ta ini yang huruf apa? Harus kita ketahui. Kita lihat tuh media gambar di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dari segi makharijul huruf, antara huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakan aqrab. Cara membaca ikhfa dibaca samar, kemudian didengungkan. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukunnya kita baca samar. Jangan kita baca an, nun sukunnya berbunyi jelas begitu, jangan. Kita samarkan. An, seperti itu. An, kemudian didengungkan. Jadi di bagian an-nya itu kita tahan sejenak suaranya, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Anta maulana, anta maulana. Begitu. Kemudian di sini ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Perhatikan tuh media gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Jadi kalau ada huruf waw sukun nih, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun, kalau ada ini nih, ada tanda baca fathah, ada harokat fathah. Huruf waw sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Kita baca lunak saja ya, lembut. Maulana, la dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya dia mereng seperti ini nih, baris 1 miring di atas huruf. Tapi kalau harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya la kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Maulana, na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Apa tanda panjangnya na? Karena di sini ada alif nih, kembali ke rumus 3 yang warna hitam lagi. Sama dengan yang ini nih.
Kalau di sini ada alif, sebelum alif ada tanda baca fathah nih. Sehingganya huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sehingganya na kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Maulana fansurna. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf sod. Huruf sod huruf apa? Gitu. Perhatikan lagi media gambar di samping. Huruf sod termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Dan dia masuk pada ikhfa hakiki awsat. Maka kita samarkan bunyi nun sukunnya, kita dengungkan. Fansurna. Huruf ra sukun yang sebelumnya harokat dhammah. Ini huruf ra ini tanda sukun sebelumnya harokat dhammah. Maka huruf ra sukunnya juga dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingganya pangkalisan kita terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Surna. Nah dibaca panjang. Di sini kita tanpa menggunakan media gambar lagi supaya kita bisa mengamati tanpa media gambar. Nah dibaca panjang. Kenapa kok nah dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Ada alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga nah dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar yang telah kami tampilkan beberapa kali tadi, itu letaknya di rumus 3 yang warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Alal, di sini ada alif lam. Bertemu dengan huruf qaf. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf alif lam letaknya jajar seperti ini, alif lam. Maka di situ akan terjadi hukum tajwid juga. Perhatikan media gambar di samping. Jadi kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf qaf termasuk huruf qamariyah kan, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah karena huruf lamnya dibaca izhar, jelas dia terbaca, ada tanda sukunnya. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jajar seperti ini, kemudian huruf lamnya itu ada tanda sukunnya seperti ini nih. Maka itu alif lam qamariyah lah tuh. Alal qaumil. Sekalian dengan di sini ya, sekalian kami jelaskan di sini. Ini alif lam bertemu dengan huruf kaf. Huruf kaf huruf qamariyah juga kan? Maka ini pun hukumnya adalah alif lam qamariyah seperti itu. Kemudian kita kembali ke sini. Di sini ada huruf waw sukun. Di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Di sini ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah. Berarti huruf waw sukunnya apa tadi? Huruf lin. Kita baca lunak. Alal qaumil kafirin. Alif lam bertemu dengan huruf kaf. Tadi sudah kami jelaskan sekalian ya. Hukumnya adalah izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. K dibaca panjang. Di sini pun media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa mengamati, mengetahui tanpa media gambar. K dibaca panjang. Kenapa kok K dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ini? Karena di atas huruf kaf ada alif kecil nih. Harokat fathah berdiri. Sehingga K dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kafirin. Huruf ra kalau dia memiliki harokat kasroh, maka ini baris 1 di bawah huruf harokat kasroh. Huruf ra memiliki harokat kasroh atau tanda baca kasroh, maka huruf ra dibaca tipis, dibaca tarkik. Sehingga pangkalisan kita tidak naik terangkat ke atas, tipiskan huruf ra-nya. Kafirin. Rin dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, tapi pada awalnya dia namanya mad tabi'i begitu. Namun berubah menjadi mad arid li sukun. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam, perhatikan pada media gambar itu. Setelah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingga ri dibaca panjang. Atau huruf ya sukun, jika sebelah kanan ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Ri dibaca panjang. Sedangkan ini kan kita berwakaf di huruf nun, kita berwakaf di huruf nun. Ri-nya ditambah nun menjadi rin. Jadi mad tabi'inya ditambah dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Pilih mana? 4, 2 atau 6 panjangnya begitu. Tapi harus konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu
Setiap kita membaca Al-Quran, kalau mad arid di sukunnya kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat panjangnya. Kalau kita baca 4 ya kita baca 4 semua panjangnya. Kalau kita baca 6 ya kita baca 6 semua panjangnya begitu. Jadi antara atas dan bawah mad arid di sukunnya itu tidak boleh selang-seling, harus konsisten begitu dalam sekali bacaan. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau berwakaf di huruf nun kita baca kafirin. Jangan dibaca kafirina. Jangan. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berwakaf, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingganya kita baca kafirin. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Baiklah, sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pertemuan belajar mengaji Al-Qur'an yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.